Assalamualaikum. Ye, masih tidur aja lu. Bangun, udah siang gini pun. Ya ampun, masih tiduran juga. Apaan sih, gangguin aja lu ah. Hari ini kita ada mata kuliah kimia. Cepet dong, siap. Seriusan lu Pak Ci? Kenapa lu gak bangunin gue dari tadi? Aduh. Ye, dari tadi lagi gue bangunin. Dengkuran lu gede banget sampai ngalahin suara gue. Gue kok gak tahu ada mata kuliah hari ini. Emang materinya apaan? Bangunlah lu lagi, siap-siap. Hari ini materinya panjang banget. Sistem periodik unsur. Iya, bentar. Gue mau siap-siap dulu. Mau jilatin bulu dulu. Suwe lu, udah sebagus itu pun bulu lu. Gue aja biasa aja kucing kuning yang mantep gitu. Emosian banget lu. Ya udahlah yuk, kita berangkat aja lagi. Ntar terlambat pula. Terus lu salahin gue. Cantik pemalas. Gak tega gue tinggalin lu. Aduh, jatuh gue. Yolah, intro dulu. I guess I'm just a playdate to you. Kamu siapa? Sistem periodik unsur. Awalnya, sistem periodik yang kita gunakan saat ini dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat. Selanjutnya, pengelompokan didasarkan pada kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Sistem periodik ini ternyata ada sejarahnya juga loh. Yuk kita simak sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Pertama, ahli kimia dari Arab dan Persia. Mereka mengelompokkan zat-zat berdasarkan sifat logam dan non-logam. Sifat-sifat logam yaitu: pertama, permukaannya terlihat mengkilap. Kedua, umumnya berupa padatan pada suhu kamar. Ketiga, mudah dibentuk dan termasuk penghantar panas yang baik. Adapun sifat dari non-logam, permukaannya tidak mengkilap, dapat berupa padatan, cairan, dan gas, sulit dibentuk dan rapuh, dan bukan penghantar panas yang baik. 2. Antoine Lavoisier pada tahun 1789 mengemukakan zat-zat dipercaya sebagai unsur berdasarkan sifat kimianya yang menjadi gas, logam, non-logam, dan tanah. Lavoisier juga beranggapan bahwa cahaya, kalor, dan beberapa senyawa sebagai unsur. Ketiga, John Dalton pada tahun 1808 mengelompokkan zat-zat yang berupa unsur sebanyak 36 unsur berdasarkan kenaikan massa atom dengan membandingkan massa atom unsur terhadap massa atom unsur hidrogen. Keempat, Johannes Jacob Berzelius pada tahun 1828. Berzelius berhasil membuat dan mempublikasikan daftar massa atom unsur yang akurat yang dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom. Setahun kemudian muncul pula perkembangan sistem periodik unsur oleh Johann de Brenner yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat. Tiap kelompok beranggotakan 3 unsur yang disebut triod. Cara de Brenner mengelompokkan 3 unsur tersebut adalah dengan menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, sehingga massa atom relatif unsur kedua kira-kira sama dengan rata-rata massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Keenam, hukum oktav Newland. John Newland mengeluarkan hukum sistem periodik yang berbunyi: jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka pada unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur yang pertama dan unsur yang ke-9 mirip dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Sistem periodik Mendeleev pada tahun 1868. Dmitri Mendeleev dan Mayer secara terpisah membuat daftar unsur yang merupakan perbaikan hukum oktav Newland. Mayer melakukan pengamatan hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Hal ini dilihat dari kurva volume dengan massa atom. Dari sifat fisika dan kimia unsur berdasarkan kurva, maka Mendeleev mengeluarkan hukum periodik yang berbunyi: pertama, sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya.
Kedua, sistem periodik Mendeleev disusun berdasarkan kenaikan atom relatifnya. Ketiga, sistem periodik Mendeleev, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara horizontal. Pengulangan sifat unsur membentuk baris atau periode. Unsur-unsur dengan sifat yang mirip terletak pada kolom golongan yang sama. Kotak yang ditandai dengan tanda strip atau tanda tanya disediakan untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Terakhir, sistem periodik Mendeleev versi modern atau dikenal dengan sistem periodik modern. Mendeleev menyusun sistem periodik versi modern berdasarkan kenaikan nomor atom. Bunyi hukum periodik versi modern yaitu sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Nah, sistem periodik Mendeleev versi modern inilah yang kita gunakan sampai saat ini. Untuk poin A, sejarah perkembangan sistem periodik unsur telah selesai. Nah, kita masuk kepada poin B, yaitu sifat sistem periodik unsur. Sifat-sifat unsur yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik ini disebut dengan sifat periodik. Sifat-sifat ini mencakup yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Pertama, jari-jari atom adalah jarak inti atom sampai kulit terluar. Dalam satu periode, jari-jari semakin kecil dari kiri ke kanan. Hal ini disebabkan muatan inti bertambah positif, sementara elektron-elektron yang bertambah masih menempati kulit yang sama, sehingga gaya tarik inti dengan elektron semakin kuat dan jari-jari semakin kecil. Dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah atau semakin besar dari atas ke bawah. Hal ini disebabkan muatan inti bertambah, namun jumlah kulit bertambah banyak, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin rendah. Akibatnya jari-jari bertambah atau semakin meningkat. Kedua, energi ionisasi atau disebut juga dengan energi yang membentuk ion positif. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu elektron terluar dari atom atau ion dalam fase gas. Dalam satu periode, energi bertambah dari kiri ke kanan. Hal ini disebabkan muatan inti bertambah positif dan jari-jari berkurang, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Hal ini yang mengakibatkan energi ionisasi semakin bertambah atau semakin meningkat dalam satu periode. Kemudian dalam satu golongan, energi ionisasi berkurang atau semakin kecil dari atas ke bawah. Hal ini disebabkan muatan inti bertambah, jari-jari atom bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasi semakin berkurang. Selanjutnya, afinitas elektron. Energi yang terlibat jika suatu atom atau ion dalam fase gas menerima satu elektron membentuk ion negatif. Dalam satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah atau meningkat dari kiri ke kanan. Alasannya sama dengan alasan untuk energi ionisasi satu periode. Dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung berkurang atau menurun dari atas ke bawah. Alasannya sama dengan alasan untuk energi ionisasi satu golongan. Sifat terakhir adalah keelektronegatifan, suatu ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Dalam satu periode, keelektronegatifan bertambah atau meningkat dari kiri ke kanan. Alasannya sama dengan alasan untuk energi ionisasi satu periode. Dalam satu golongan, keelektronegatifan berkurang dari atas ke bawah. Alasannya sama dengan alasan untuk energi ionisasi satu golongan. Nah, demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk membangun channel kita. Saya Latifah Khairani, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.